teman-teman, pada bab ini kita akan membahas mengenai teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Kami beranggota 3 orang. Yang pertama, dia Surya Salsabila dengan NIM 802020-014. Yang kedua, Santana Venia dengan NIM 802020-019. Dan yang terakhir, David Armonanto dengan NIM 802020-077. Sigmund Freud adalah salah seorang ahli yang paling berpengaruh di abad ke-20. Beliau lahir pada tanggal 6 Mei tahun 1856 di Moravia, Austria, yang sekarang menjadi bagian dari Republik Ceko, dan meninggal di London ketika usia 83 tahun. Freud merupakan alma mater Universitas Vienna, dan beliau dikenal sebagai psikoanalisis dan mendapat penghargaan Goethe Prize. Kemudian pada usia 26 tahun, ia bertunangan dan menikah dengan Martha Bernays dan memiliki 6 orang anak. Freud menghabiskan sebagian besar hidupnya di Vienna, sebelum kemudian meninggalkan kota tersebut menjelang akhir masa karirnya untuk menghindari peristiwa Holocaust. Lalu, apa yang dimaksud psikoanalisis? Psikoanalisis merupakan cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud yang merupakan sebuah studi fungsi dan perilaku psikoanalisis manusia. Orang mungkin berpikir bahwa satu-satunya hal yang dipikirkan Freud adalah seks. Namun, seks yang dimaksud Freud bukanlah hubungan seksual semata. Freud mendefinisikan seks sebagai organ yang memberikan kenikmatan. Menurut Freud, semua hal yang memberikan kenikmatan adalah seks. Bagi Freud, dorongan seksual adalah dorongan terpenting dalam hidup manusia. Freud berpendapat bahwa dorongan seksual manusia merupakan penentu utama dalam proses perkembangan kepribadian. Tidak hanya itu, semua kelainan psikologis, mimpi, dan perilaku manusia menunjukkan konflik antara dorongan seksual yang tidak disadari dan tuntutan yang datang dari masyarakat sosial yang beradab. Kemudian, yang membuat Freud mengembangkan teori psikoanalisis ini adalah untuk melihat kepribadian berdasarkan hasil studi terhadap pasiennya yang mengalami histeria. Histeria merupakan simptom atau gejala-gejala fisik yang tidak ada penyebab biologisnya. Contohnya, seseorang yang terkena histeria tidak dapat berjalan, padahal kakinya baik-baik saja. Melalui hasil analisis dari praktek-prakteknya, kemudian Freud mengembangkan sebuah model tentang teori kepribadiannya, yaitu ia gambarkan seperti gunung es. Dan gunung es itu memiliki 3 buah bagian, yaitu id, ego, dan superego. Id merupakan bagian yang mengandung ketidaksadaran. Ego merupakan bagian yang berhadapan dengan tuntutan realitas. Sedangkan superego adalah penilaian terhadap perilaku manusia dan sering disebut sebagai hati nurani. Id digambarkan seperti ini. Ketika saya sedang makan bersama teman-teman, kemudian saya merasa sangat haus padahal minuman saya sudah habis, maka saya meminum minuman teman saya. Kepribadian ego digambarkan ketika saya sangat haus, namun saya mengerti harus menunggu minuman yang dibawakan pelayan, maka saya akan menunggu. Kemudian superego, ketika ternyata saya tahu minuman yang dibawakan pelayan itu tidak sesuai dengan pesanan saya akan marah. Tapi superego saya mengatakan bahwa marah itu bukanlah hal yang baik. Jadi saya memilih untuk meredam amarah. Konflik yang terjadi antara id dan superego dapat menciptakan kecemasan bagi ego. Kemudian, ego membentuk strategi untuk membantu mengatasi kecemasan tersebut yang dinamakan mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism. Mekanisme pertahanan diri adalah taktik yang digunakan ego untuk mengurangi kecemasan dengan cara mengubah realitas tanpa disadari. Sebagai contoh, misalnya, id saya ingin memukul teman saya, padahal superego saya mengatakan bahwa itu bukan hal yang baik. Kemudian, ego membentuk mekanisme pertahanan diri yang dinamakan pengalihan atau displacement.
Pengalihan berarti mengarahkan impuls yang tidak dapat diterima kepada target yang lebih aman. Dengan demikian, saya memukul tembok saja daripada teman saya. Tahap perkembangan psikoanalisis dibagi menjadi 5 bagian, yaitu oral stage, anal stage, pulse stage, latent stage, dan yang terakhir genetical stage. Tahap oral. Di tahap ini pusat kenikmatan ada di area mulut, menghisap, mengunyah, dan menggigit. Merupakan kenikmatan utama yang digunakan bagi untuk mengurangi kecemasannya. Yang kedua, tahap anal. Masa ini kebanyakan anak umumnya tengah dilatih untuk ke toilet. Kenikmatan terbesar yang dirasakan anak meliputi area anus dan saluran kencing, beserta 2 bagian tubuh tersebut. Yang ketiga, tahap palit. Pada tahap ini, kenikmatan berfokus pada alat kelamin, karena anak mulai menemukan bahwa stimulus diri ternyata memberi kenikmatan. Yang keempat, tahap laten. Tahap yang dimulai pada usia 6 tahun hingga pubertas. Di tahap ini tidak termasuk dalam perkembangan, karena merupakan tahap di mana anak beristirahat secara mental. Setelah melalui tahap valid yang dramatis, anak mengesampingkan semua minat seksualnya meskipun menyadari di tahun-tahun penting bagi perkembangan. Menurut Freud, masa-masa ini tidak ada perkembangan psikoseksual yang muncul. Dan yang terakhir, tahap genital. Tahap mengenai kesadaran seksual individu, di mana sumber kenikmatan seksual bergeser ke target luar keluarga. Freud meyakini bahwa ketika individu mengejar usia dewasa, individu memiliki kemampuan untuk mencari seks kematangan dalam 2 area, yaitu cinta dan karir. Teori Sigmund Freud mengalami kontroversi dengan Karen Horney. Teori Sigmund Freud yang mengatakan anatomi manusia adalah kodrat, yang artinya fakta biologis bahwa anak perempuan tidak memiliki penis, berarti anak perempuan tidak dapat mengembangkan superego. Namun ditolak oleh Karen Horney. Beberapa ide Freud masih berupa hipotesis bahwa anatomi adalah kodrat. Karen Horney berpendapat bahwa seorang individu yang berkebutuhan rasa amannya terpenuhi akan mampu untuk mengembangkan kapasitas secara utuh. Selain itu, menurut Freud, dorongan seksual manusia merupakan penentu utama dalam proses perkembangan kepribadian. Sedangkan menurut Horney, motivasi utama manusia bahwa individu yang merasa aman akan mampu mengembangkan kapasitas secara utuh. Karen Horney menolak beberapa ide Freud yang masih berupa hipotesis bahwa anatomi adalah kodrat, dan Horney berargumen bahwa pengaruh sosiokultural dalam perkembangan kepribadian juga perlu digali. Horney menyebutkan bahwa rasa iri wanita terhadap kepemilikan penis bukan didorong oleh ketidaksadaran, namun karena status yang diberikan masyarakat terhadap pemilik penis. Dan juga ia berkata bahwa jenis kelamin memiliki kecemburuan terhadap bagian tubuh yang dimiliki jenis kelamin lainnya, seperti pria yang ingin memiliki kemampuan reproduksi yang dimiliki wanita. Horney berpendapat bahwa seorang individu yang kebutuhan rasa amannya terpenuhi akan mampu untuk mengembangkan kapasitasnya secara utuh. Nah, kelebihan dari teori ini menjadikan teori yang komprehensif karena berisi seks dan agresi dalam pengaturan tingkah laku, dan kekurangan teorinya menjelaskan bahwa perilaku seseorang hanya disebabkan oleh dorongan seksual.